Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam kehidupan ini tidak ada situasi perlakuan yang sempurna, baik dalam hidup kita sehari-hari maupun juga di dalam keluarga. Karena memang yang paling penting bukan apa yang kita terima dari dunia, dari kehidupan, tetapi apa yang bisa kita berikan. Respon kita, itu yang paling penting. Disitulah justru kita membawa perbaikan, juga membawa kesempurnaan. Dengan memberi yang terbaik yang kita bisa. Maka yang paling pokok dan penting bagi kita adalah menghasilkan buah-buah cinta kasih, menghasilkan buah-buah kebaikan. Dengan menghasilkan buah kebaikan itulah justru kita menemukan arti hidup kita sendiri. Kalau bisa, arti dan makna hidup itu bukan yang menjadi tujuan, tetapi menjadi efek otomatis dari perbuatan baik kita. Sehingga bukan mengejar sesuatu yang motivasinya egoistik, demi kepentingan saya sendiri, tetapi pertama-tama karena saya memberi yang terbaik. Dan kemudian side effect-nya kita menemukan kegembiraan, rasa syukur, dan makna dalam tindakan kita sehari-hari. Maka penting kita selalu mencari solusi dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Apa yang terbaik yang kita bisa beri? Apa yang bisa kita usahakan agar hidup bersama menjadi menggembirakan. Di situ ada rasa syukur, di situ juga ada rasa cukup. Memang awal dan dasarnya adalah merasa cukup, bahwa saya sudah cukup dikasihi, bahwa saya sungguh cukup untuk bisa survive, untuk bisa hidup, dan saya sungguh merasa perlu kemudian untuk berbagi. Bukan orang yang terus mencari. Karena kalau kita mencari terus berarti kita masih kekurangan dan tidak punya waktu kemudian untuk memberi dan berbagi. Dan pada saat itu justru yang kita pancarkan vibrasi dan energi kita adalah ketidakcukupan, kekurangan. Dan itu direspon oleh semesta, oleh dunia. Respon yang sesuai, sehingga justru kita tidak menemukan pemenuhannya. Namun kalau saya merasakan dan mengalami bahwa sungguh saya dicintai oleh Tuhan dan itu cukup, maka kemudian yang kita pancarkan juga adalah energi kecukupan. Dan yang datang kepada kita juga adalah kecukupan, abundance, kelimpahan. Karena itu Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Serikat Yesus, dia berdoa, ambillah Tuhan semuanya, pikiran, kehendak, kebebasan, segala macam, dan cukuplah anugerahkan kasih-Mu, dan itu cukup bagiku. Nah, disitulah kemudian rasa cukup itu yang kemudian memampukan kita untuk berbagi. Karena memang kalau kita tidak punya, kita tidak bisa berbagi. Nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita sendiri tidak punya. Maka mari kita terbuka dan sadar bahwa Allah begitu mengasihi kita. Sadar bahwa kita cukup oleh kasih karunia Tuhan saja. Dan memang kasih karunia Tuhan sudah berlimpah-limpah sejak kita lahir. Begitu kita lahir, kita sudah langsung beruntung karena tanpa modal apapun. Dan masih bertahun-tahun, puluhan tahun kita mendapatkan kasih karunia, pendampingan, bimbingan, sampai mandiri. Tujuan mandiri bukan lagi mengulangi mendapat dan mencari, tetapi saatnya memberi karena sudah sekian lama mendapatkan begitu banyak anugerah. Lalu hidup dengan perspektif ini justru jauh lebih menenangkan. Kalau ada kekhawatiran, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Dan kalau Tuhan memelihara kita, cukup. Sudah terbukti selama bertahun-tahun ini
sejak kita lahir sampai kita mandiri. Maka saatnya kita sungguh-sungguh mengatakan dan merasakan bahwa saya sudah cukup, saya sudah sampai. Karena itu tinggal bersyukur dengan berbuat baik. Anehnya, semakin kita berbuat baik, semakin bersyukur, hidup kita semakin berkelimpahan. Maka saudara-saudari terkasih, melakukan kebaikan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, pertama-tama bukan hanya untuk orang lain, tetapi efeknya sangat baik untuk kita sendiri. Hanya memang motivasinya pertama-tama bukan untuk kepentingan sendiri, bukan motivasi egoistik, tetapi sungguh-sungguh mau berbagi, merasa bersyukur, dan karena itu melakukan kebaikan-kebaikan sebagai ungkapan rasa syukur. Dan itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan sendiri. Maka mari saudara-saudari terkasih, kita belajar untuk selalu berpikir positif. Kita selalu belajar untuk berbuat baik, menghasilkan buah kebaikan, dan belajar untuk sadar bahwa kita sudah cukup menerima kelimpahan yang begitu banyak dari Tuhan, cukup dikasih oleh Tuhan, cukup diberkati, cukup ditemani oleh Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Dan karena itu tidak ada kekhawatiran untuk berbagi, karena memang ternyata berbagi justru mendatangkan berkat bagi kita sendiri. Hidup kita jauh lebih tenang, lebih membahagiakan, lebih penuh syukur, karena kita mengalami sendiri. Dan kemudian kita mengikuti jalan Tuhan yang selalu memberi, tak harap kembali. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.